Salah satu investor dihubungi. Kata data bercerita bahwasannya di sini tulisannya ya, bercerita ia sempat menyambangi sejumlah penanam modal dari luar negeri. Beberapa diantaranya tertarik ikut menanamkan modal di bisnis Adiansyah. Para calon investor itu bahkan sempat mengunjungi kafe batubara di Tanah Bumbu bersama Adiansyah dan Yusuf Mansur. Catat ya. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Fakta baru kasus investasi batu bara Jabal Nur yang melibatkan Yusuf Mansur dan kawan-kawan mulai mencuat. Dilansir dari katadata.co.id, Yusuf Mansur bekerja sama dengan Adiansyah setelah mendapatkan uang wakaf dari pengusaha tersebut pada periode 2007 hingga 2008. Sumber Katadata bercerita, saat itu Adiansyah memberikan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Yusuf Mansur. Adiansyah bahkan juga mewakafkan satu kuasa pertambangan, KP, batu bara di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kepada Yusuf Mansur. Katadata ungkap Jam'an Adiansyah bersama-sama ke lokasi KP Tanah Bumbu. Kalau tidak salah, Jam'an sendiri juga pernah cerita sekian kali harus naik pesawat ke Tanah Bumbu, Kalsel ketika ceramah pamer naik pesawat 1000 kali per tahun. Pesawat kecil, saya sholawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh, Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Salah satu investor dihubungi. Katadata bercerita bahwasannya di sini tulisannya ya, bercerita ia sempat menyambangi sejumlah penanam modal dari luar negeri. Beberapa diantaranya tertarik ikut menanamkan modal di bisnis Adiansyah. Para calon investor itu bahkan sempat mengunjungi kafe batubara di Tanah Bumbu bersama Adiansyah dan Yusuf Mansur. Catat ya. Keduanya lantas mengutip investasi dari pengusaha kenalan Yusuf Mansur bahkan hingga ke luar negeri. Awalnya banyak orang meragukan Adiansyah. Namun, karena ada nama Yusuf Mansur, mereka pun percaya begitu saja. Salah satu orang dekat Yusuf Mansur bercerita, ia sebetulnya sudah memperingatkan sang ustadz terkait sepak terjang Adiansyah. Namun, entah bagaimana ceritanya, relasi Adiansyah dan Yusuf Mansur justru terus berlanjut. Pada Juni 2009, Yusuf Mansur bahkan memperkenalkan koleganya itu kepada ratusan jamaah Masjid Darussalam, dan mengumpulkan investasi sebanyak 55 miliar dari 250 orang, yang kemudian uang tersebut diduga digunakan Yusuf Mansur untuk mengembangkan usaha warung steak. Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh duit dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh. Yusuf Mansur itu kan ketika ini diangkat kurang lebih tahun 2022 itu diangkat di Masjid Darussalam, kemudian Pak Darso yang pertama mengangkat minta untuk podcast sama kami dan beberapa investor. Lalu kemudian tanggapan Yusuf Mansur itu kan mengingkari ya. Baik itu di media sosial maupun di TV kan Yusuf Mansur itu mengingkari bahwa memang bahwa tidak pernah terjadi adanya bisnis batubara. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan tidak pernah terlibat, Yusuf Mansur tidak pernah bisnis batubara dan lain sebagainya. Jadi terutama saya selaku salah satu investor, kemudian teman-teman ini kan seolah-olah dituduh bahwa kami itu mengada-ngada adanya investor yang melibatkan Yusuf Mansur ini. Adik-adik,
Ustadz punya restoran pertama 2010. Tapi sekali Ustadz punya langsung 20, bos. Bayangin itu dari 2000 berapa itu ya? 2000 dari 99 lah. 99, 2000, 2001. Kemudian 2010, berarti berapa tahun perjalanan tuh? Kira-kira 11 tahun. 11 tahun Ustadz punya tuh restoran pertama tahun 2010, tapi sekali punya langsung punya 20. Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86. Beberapa diantaranya ada di Riau. Pernah makan insya Allah adik-adik, namanya warung stik. Jadi saya awalnya tidak tahu, tetapi baru beberapa hari ini tahu bahwa Yusuf Mansur itu video yang saya lihat ya, itu dikutip dari beberapa sumber. Mereka kan bergabung di warung stik ini kan 2010, Mas. Sementara korban berkaitan dengan bisnis batu bara ini digalang Yusuf Mansur kan tahun 2009. Nah, di akhir tahun 2009 atau awal 2010 itu kan bisnis batu bara ini menghilang begitu saja. Artinya setelah uang masuk sekitar 50, awalnya itu kurang lebih 55 miliar masuk, kemudian kurang lebih yang dikembalikan sebenarnya untuk membayar keuntungan dari investor itu kan sekitar 5 miliar. Masih ada sekitar 50 miliar yang nyangkut begitu ya. Nah, ternyata hampir bersamaan. Jadi kalau kita cocok logi ya kan, ini dapat uang dari batu bara, kemudian 2010 macet, 2010 juga Yusuf Mansur itu kan bergabung di warung Stick and Shake ya, begitu ya. Artinya bisa saja diduga uang dari investor batu bara ini digunakan untuk kepentingan warung Stick and Shake kan begitu. Udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.